Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kajian hal yang berkaitan dengan puasa. Masuk di dalam pembahasan mengenai tentang syarat wajibnya puasa. Artinya kalau terpenuhi dari apa yang disebutkan, siapapun mereka hukumnya wajib berpuasa. Kalau tidak, dia bakal menanggung dosa. Beda sama sunnah. Kalau sunnah kita kerjakan dapat pahala, enggak kita kerjakan rugi. Tapi kalau untuk wajib enggak kita kerjakan, maka berdosa. Ya. Nah. Maka diantaranya syarat wajib berpuasa, idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum. Kalau terpenuhi syarat yang di bawah ini, maka diwajibkan puasa. Wahiyya khamsatun, maka dia ada 5. Pertama al-Islam. Pertama Islam. Maka Islam ini kunci untuk surga, kunci untuk ridha Allah. Maka apapun bentuk kebaikan dari siapapun mereka tanpa didasarkan keislaman, maka mereka tidak diberikan ganjaran di akhirat. Tapi Allah, ya, Allah memiliki sifat adil. Mereka nggak diberikan ganjaran di akhirat, tapi tetap Allah berikan ganjarannya di alam dunia. Makanya berapa banyak, jangan kita tercengang dan kita heran, orang kafir usia 100 tahun masih puber ke-7, masih lenggang-lenggang, ya kan? Masih main gaple, masih main judi, usia 100 tahun. Kita 60 dibengek-bengekkan. Jangan kita remehkan, itu pun ada kebaikan. Allah berikan itu di alam dunianya. Innallaha la yudhi'u man ahsana amala. Allah tidak menyia-nyiakan siapapun yang berbuat kebaikan. Kita selama berbuat kebaikan, pasti Allah balas. Ima di akhirat atau di dunia. Gimana posisi kita sebagai muslim, lalu kita memberikan kebaikan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga manfaatnya buat orang. Tuh, lihat. Di situ. Maka Islam pertama. Fali yukhatabihil kafir fid dunya. Nah, amal murtad fa yajibu alaihi al-qada idza raja al-islam taghlidan alaih. Ya, itu dia. Jadi syaratnya muslim. Kafir tidak diajak bicara kewajiban di alam dunia. Tapi nanti kafir pun akan diajak bicara nanti di akhirat. Enggak sholat 5 waktu. Nah, tambah lagi siksaan tuh. Ini udah kafir, ya. Dia dengan sebab kekufuran jadi nggak bisa berbuat kebaikan berkaitan agama. Maka di situ ditambah lagi tuh kerasnya. Maka disebut di dalam ayat masalah fis saqar, lagi bicara kepada orang kufar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam nakun minal musallin. Karena dahulu kami ini bukan termasuk orang yang sholat. Tuh. Yang kedua at-taklif. Artinya yakuna balighan aqilan. Bahwa yang namanya puasa akil balik. Anak kecil nggak dituntut tapi dibiasakan. Apa aja mau sholat 5 waktu begitu juga dibiasakan agar terbiasa mereka mengerjakan selepas baliknya. Jangan diusir masuk masjid. Ya, sialan lo, waduh. Dicela, akhirnya nggak ada ke masjid. Dikasih waktu. Ya, bagi panitia juga pengurus, kalau memang di situ sekiranya apa ada anak kecil diarahkan, dipantau, biarin. Kadang amin sebelum malam tolong udah amin duluan, teriak-teriak selepas salam, waduh ternyata, biarin aja terbiasa dulu. Harus ada yang pantau, yang awasin agar mereka bisa berjalan. Tuh terbiasa nanti. Yang ketiga itaqah, artinya mampu. Hissan, nah baik dilihat, mampu dilihat nih kayak kita nih sekarang.
Alhamdulillah Allah berikan kesehatan dan senantiasa Allah langgengkan kesehatan tersebut. Tuh, Allah berikan kesehatan. Tapi kalau orang kita lihat, ini orang sudah tua renta, udah tidur hidupnya di kasur, makan, minum, bahkan mungkin buang air di kasur, semuanya begitu. Nah, maka bagi dia tidak wajib untuk berpuasa. Lalu gimana? Bayar setiap hari 1 mud. Jadi setiap hari untuk mereka yang tua harus bayar 1 mud, terus berjalan sampai selesai. Kurang lebih 1,5 liter. 1 mud 1,5. Berikan kepada fuqara, berikan kepada miskin. Jangan berikan ke masjid, ntar pengurus yang ngambil. Beri kepada fuqara, beri kepada masakin setiap 1 hari 1. Syariat. Nah, artinya dia ini kalau kita lihat zahirnya mampu berpuasa, tapi agama yang mencegah. Zahirnya mampu berpuasa, tapi agama yang mencegah. Seperti perempuan haid, perempuan nifas. Mereka mampu untuk berpuasa, tapi agama mencegah, nggak boleh. Tuh, nggak boleh puasa. Tapi gimana? Nanti qadha. Tuh, lihat tuh. Nggak puasa Ramadan, tapi nanti wajib qadha. Tiba-tiba baru nyiapin makanan buat suaminya, ya, siapin kolak, apa lagi itu, lupa tuh lebaran, puasa, gorengan, ya, siapin semuanya, pas lagi duduk, rasa nih darah keluar, dicek, keluar darah, 5 menit sebelum maghrib, batal. Terus apa? Wajib qadha. Kapan qadhanya? Selepas bulan Ramadan, dari dimulai Syawal. Apakah wajib alal fur, arti segera? Nggak wajib, boleh ditangguhin nanti dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus berjalan. Nah, sampai 15 hari di bulan sempit nih waktu. Tiba-tiba pada bulan Syaban tersebut dia tidak qadha puasanya sampai masuk Ramadan. Nah, apa yang terjadi? Imbasnya apa? Yang kemarin wajib dia qadha selepas Ramadan tahun depan. Tetapi ada plusnya. Wajib membayar 1 hari 1. Itu kalau tahun ini, tanyain ntar bini-bini, tanyain istrinya. Kalau tahun ini, nah kalau 2 tahun yang lalu, oh iya bang ya, aneh punya utang 5 hari, aneh punya utang 4 hari, ada yang 10, berapa yang lalu, sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, tetap bayar tuh 5 hari, tapi ditambah 3 mud. Ya abang dong yang bayar. Nah, abang lagi, pegel lagi kita bayar. Ya, jadi 3 tahun 3 mud. Kalau 3 tahun, kalau 4 tahun 4 mud. Itu kalau 1 hari, kalau 20 hari kaliin. Paham kan? Jadi tanya tuh anak kita, mungkin ibu kita, tanya mereka yang nggak tahu. Masalah gini juga masalah yang sangat jarang dibahas oleh awam. Istri kita, anak perempuan kita, mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu belum bayar. Nah, maka ditambahkan setiap tahunnya mudnya. Ya, puasanya tetap. Puasanya nggak bertambah, nggak berganda, nggak. Tapi tetap. Kalau 5 tahun yang lalu 10, ya 10 bayarnya. Tapi, ya, berarti 5 mud. 1 hari 5 mud. Wasihah. Nah, fala yajibu 'alal marid, tidak wajib atas orang yang sakit. Wa dhabitul marad bil fitri huwa alladhi yukhaf minhu al-halak aw ta'akhkhuru shifa aw ziyadatul marad. Artinya, orang yang sakit bukan sekedar sakit-sakitan. Dia memang kalau puasa seperti hal yang kita pelajari di bab tayamum, artinya nggak boleh pakai air. Kalau digunakan air, ada kalanya penambahan penyakit, ada kalanya lama sembuh,
Ada kalanya memang dicegah oleh dokter yang terpercaya. Begitu pula dalam ketika puasa. Oh jangan Pak, jangan puasa, nanti begini, begini. Atau mungkin dengan puasa akan lama sembuhnya. Kalau seperti itu termasuk orang yang sah. Ini cuman puyeng-puyeng doang langsung buka. Jangan. Ya. Itu bukan termasuk udzur tuh, bukan dikatakan sakit. Puyeng-puyeng doang, pengen muntah langsung minum sirup. Mau pengen muntah, belum ini nggak boleh. Jadi betul-betul yang dikatakan memang ini bakal sakit dan sebagainya. Aduh nggak bisa. Aneh bakal mati deh kasarnya. Udah bakal susah sembuhnya. Maka boleh untuk dia buka puasa. Jadi ya. Yang terakhir al-iqamah. Bagi mereka yang pulkam, ada pulkan, ada pulkot, pulang kota. Ya. Bagi mereka yang pulkam, yang mudik, lihat dulu. Dibolehkan buat mereka untuk berbuka puasa, disebut falajibu al musafir alladzi yusafir safaran tawilan mubahan wa ishtarat li jauzil fitr fi safar an yusafir qabla tulu'il fajri. Nah, bagi mereka yang musafir itu syaratnya dua. Boleh mereka untuk buka puasa atau boleh untuk mereka tidak puasa. Karena ada hadis yang menyatakan laisa minal bir asyam fis safar. Tidak dari kebaikan berpuasa di perjalanan. Jadi nggak ada kebaikan. Nah, ini mahmul artinya ditakdirkan itu hadis bagi yang merasa kesulitan. Tapi bagi mereka yang merasa tidak kesulitan, afdolnya puasa. Dari sini misal ke Solo, ya kan? Ke bandara 1 jam taruh, lanjut lagi ke Solo paling 1 jam. Sampai di rumah tujuannya jam 9 pagi, udah selesai, masih seger, masih kuat, lanjutin. Jangan aneh kan musafir, mau sarapan dulu dah. Jadi jangan. Syaratnya dua. Pertama, bepergiannya sebelum fajar, yaitu melewati batasan wilayah. Ya kita di sini Cipinang udah keluar tuh, bebas ke sana udah keluar kan? Ke sana misalnya udah keluar, Jatiwaringin. Udah bukan dikatakan batasan Cipinang lagi, udah sebelum fajar itu. Sebelum fajar. Misalnya mau ke mana itu, lewat kereta api, naik apa stasiun apa? Gambir, Senen. Nah udah. Keluar dari tempat tinggal di Cipinang ini, keluar sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanannya lebih 82 kilo. Masafatul qasar 82. Jadi ke Kerawang, Bandung, iya kan? Apalagi sono lagi. Kalau ke Bogor enggak. Di bawah itu, ya. Puncak masih di bawah, ya. Arkanusum sampai sini dulu, ya. Al-awwal niyah, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, ini. Nah, puasa bagi orang yang masuk Islam, gimana hukumnya? Tetap wajib. Maka diarahkan untuk dia. Karena kan terpenuhi akil, balik dan mu'alaf itu muslim. Langsung. Dia nggak mampu, ya udah gobok, nggak apa-apa. Mau setengah hari dulu, tetap hitungin 1, kan terbiasa. Mungkin ntar pas lagi mu'alaf diajarin puasa sunnah yuk, Senin Kemis, ya. Jadi terbiasa nanti. Dia nggak kuat tuh puasa, ya udah hari itu semampunya, tapi tetap digobok. Selepas Ramadan dia wajib bayar. Karena disebut man aftara min ghairi udhrin lam yaqdihi siyamud dahar. Siapa orang yang tidak berpuasa tanpa adanya uzur, maka tidak
menutupi untuk dia satu hari yang ditinggalkan tanpa udzur itu puasa selama setahun penuh. Satu hari dia lantaran nggak ada udzur, dia nggak berpuasa, maka setahun itu tidak mengungguli, tidak menyamai dari puasa yang dia tinggalkan dengan sebab tanpa udzur. Oh, hati-hati. Di warteg kakinya doang kelihatan, palanya nggak ada. Dan termasuk juga mereka membantu ala maksiat. Maka takhirkan dulu. Kabarkan mereka, beritahukan, jangan di sini, atau tutup dulu, buka waktunya nanti setelah maghrib. Kita ngebantu juga itu, atau maksiat namanya. Ya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma.